Selamat pagi, sidang Jumat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita, untuk itu kami mengundang sidang Jumat untuk bangkit berdiri. Kita awali pujian kita dari PKJ 13 ayat 1 sampai 2, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Allah hadir saat ini dan sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bagi jemaat sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita masuki minggu terakhir dalam tahun gereja. Dan firman yang memayungi kita memasuki tahun ini menyapa demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35. Marilah kasih Kristus kita menyambut firman yang mengantar kita ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asalkan adanya lain tak perlu.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur, yaitu Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kemurahan-Mu kami masih dimungkinkan bersekutu bersama sebagai keluarga Allah di rumah Tuhan di sini. Bapa, ketika kami menyadari kami sedang menghampiri Tuhan dengan segala kekudusan dan kemuliaan-Nya, kami mengakui diri ini penuh dengan segala keterbatasan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami. Layakkanlah kami untuk melanjutkan ibadah dan puji-pujian kami. Janganlah Engkau mengingat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami yang itu limpah dan banyak. Melainkan ingatlah akan perjanjian anugerah-Mu terhadap umat-Mu yang Kau kasihi, yang Kau panggil sejak purbakala, dan kini dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam pengasihan Yesus Kristus, kami mengaku dosa-dosa kami ini. Amin. Mari kita ungkapkan juga pengakuan dosa kita itu dengan menaikkan pujian bersama-sama. Kidung Pemuji nomor 58 ayat 1 dan 2 yang Yesus bersabda. Yang Yesus bersabda, ngesengin iraga, jiwa iraga kesucian anto raida, titiang suksera ring ratu. Prastayang dosan titiang anto raratu. Titiang mangkin pada jroning sakit lelah, ijan bayu tambah ninja, jiwan titiang lemu, titiang suksera ring ratu. Prastayang dosan titiang anto raratu. Jemaat kekasih Kristus, ketika dengan rendah hati kita mengaku dosa-dosa kita berbalik pada Allah dalam pertobatan kita. Sebagai hamba Kristus, kami memberitakan Allah kita sungguh penuh belas kasihan dan pengampunan seperti firman-Nya yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah yang saya sampaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini mari kita bangkit berdiri,
Kita katakan kepada teman di kiri kanan kita, Allah sungguh mengasihi dan mengampuni kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, sebagai persiapan kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dikasih Kristus, marilah bersama-sama kita mempersiapkan batin kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Marilah bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu itu membimbing dan menuntun kami dalam persekutuan ibadah pada hari ini. Pemahaman kami sungguh sangat terbatas, pengetahuan kami pun terbatas. Karena itu bila Roh yang Kudus kiranya akan membimbing dan menuntun setiap kami dalam kapasitas masing-masing, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terlebih-lebih hamba-Mu di dalam keterbatasannya ini, Kau urapi dengan wibawa-Mu yang rasuli, agar firman-Mu disampaikan dengan jelas dan tegas bagi kami sekalian. Kau kuasai dalam pikiran dan ucapan-ucapannya agar terarah dan teratur, sehingga hanya kehendak-Mu saja yang disampaikan. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar, di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang disiapkan untuk kita pada hari ini, dari kitab Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21.
ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya itu telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang suka mendengar firman Tuhan, memelihara matinya dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian kekasih Kristus, mengikuti penanggalan tahun gereja, hari ini kita masuki tahun yang terakhir. Dan minggu depan kita segera akan memasuki minggu Advent yang pertama. Firman Tuhan minggu yang lalu meneguhkan kepada kita bahwa kita akan bersama-sama harus siap menghadap tahta pengadilan Kristus. Karena kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, maka firman Tuhan yang membimbing hari ini pun meneguhkan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pada dasarnya setiap orang tidak memiliki cinta yang sejati dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun mengerti tentang kasih dan bagaimana mengasihi. Hanya karena cinta kasih Allah itulah asal muasal kasih. Hanya karena inisiasi Allah sendirilah manusia mengenal cinta yang sejati. Dan oleh karena manusia menerima cinta kasih Allah itulah manusia belajar mengasihi. Seorang bayi yang baru lahir mengenal cinta kasih hanya karena dirinya menerima cinta kasih dari orang tua mereka. Dari orang tuanya lah bayi belajar bagaimana mengasihi. Jadi hanya karena dikasihlah kita semua dimampukan untuk mengasihi. Dan hanya karena kita dicintai oleh Bapa kita di sorga lah, maka kita pun juga mengenal cinta kasih yang sejati. Sebagai modal kita untuk mengasihi Bapa dan sesama kita makhluk ciptaannya. Itulah cinta kasih Allah yang kekal, yang tidak lekang oleh waktu. Yang olehnya hidup kita terus-menerus diperbarui dengan cinta kasih Bapa yang selalu baru setiap hari. Bacaan kitab Wahyu yang kita dengarkan bersama-sama hari ini mengingatkan kita bahwa Allah menjadikan segala sesuatu baru. Kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes ketika dia memang ditahan di Pulau Patmos oleh pemerintahan Roma yang tidak suka dengan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Yohanes sebagai tahanan pulau mendapatkan wahyu Allah yang berbicara kepadanya mengenai gambaran surga secara deskriptif. Itulah kita baca pasal 21 dan 22. Namun di gambaran tersebut, Yohanes menitik beratkan pada suasana yang dirasakan di dalamnya,
di mana tidak ada pemisah antara Yohanes dan manusia lain, karena laut yang memisahkan pulau tempatnya ditahan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis dan duka cita. Yang haus akan dipuaskan karena Allah menjadikan segala sesuatu baru. Dalam pergumulannya itulah Yohanes sesungguhnya ada relasi cinta kasih yang dapat diperbarui yang diterima oleh Yohanes sendiri dalam relasi cintanya dengan Allah. Dalam penglihatannya Yohanes akan Yerusalem yang baru, banyak kutipan yang menegaskan kembali bermacam penglihatan yang diterima oleh para nabi yang dapat kita lihat dari kitab Perjanjian Lama. Hadirnya langit baru dan bumi baru sudah tertanam dalam benak umat sejak hari zaman Nabi Yesaya. Ketika itu Allah bersabda melalui nabinya, "Aku akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru." Kejadian yang dahulu akan dilupakan dan tidak diingat lagi. Muncul pertanyaan, apakah dalam kesudahan nanti akan ada ciptaan yang baru sama sekali? Pemahaman umum yang diterima adalah bahwa bumi yang ada memang tetap ada, tetapi diperbaharui. Sebab jika ada ciptaan bumi yang baru, yang betul-betul baru, maka ciptaan yang pertama Allah itu haruslah disebut gagal untuk selama-lamanya. Kitab Wahyu tidak membicarakan soal ini. Yohanes melihat bumi sebagai tempat di mana berlangsung suatu keadaan yang sangat baru. Allah memperbarui ciptaannya, Allah menggenapi janjinya sebagaimana yang telah disampaikannya di zaman nabi-nabi terdahulu, bahwa duka cita akan diganti dengan suka, dosa akan dihapuskan, kegelapan akan berakhir, waktu panah akan diubah menjadi kekekalan. Inilah gambaran kepercayaan atas kerinduan akan kehidupan kekal. Perasaan berdosa yang melekat pada diri manusia dan kepercayaan manusia kepada Allah yang sanggup menjadikan segala sesuatunya baru. Laut tidak ada lagi, dikatakan. Artinya mungkin bahwa laut yang pertama lenyap dan diganti dengan yang baru, atau kemungkinan kedua, dalam dunia baru keadaannya lebih sempurna. Karena laut dalam Alkitab dilukiskan sebagai keadaan berbahaya, keadaan yang tidak tenang, dan bagian terendah dalam bumi tempat keluarnya segala yang jahat. Yohanes melihat di bumi yang baru itu Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Kota itu kelihatan indah dengan hiasan sebagaimana pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, kata Yesaya 61 ayat 10. Bermakna bahwa umat Allah mempunyai suami yang sah, yang dengannya ia memiliki ikatan cinta kasih yang sejati. Allah membarui relasi dengan umatnya dengan cinta kasih yang baru dan yang kekal seperti sepasang mempelai. Dalam ayat 3 dan 4, Yohanes mendengar suara yang nyaring dari tahta, yaitu dari malaikat tinggi yang berada dekat tahta Allah. Karena Allah sendiri yang berbicara di ayat yang kelima. Malaikat ini berbicara tentang ciri kehidupan di bumi yang baru dan yang indah. Dan yang menarik bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Kemah di sini tidak merujuk pada sesuatu yang tersementara yang dapat dibongkar. Tetapi kata kemah mengingatkan pada saat Allah diam di dalam sebuah kemah pertemuan di tengah-tengah umat Israel di padang gurun. Kemah yang merujuk pada keadaan di mana kemuliaan Allah hadir di dalamnya. Maka gambaran ayat 1 sampai 4 berbeda dengan Yerusalem duniawi. Kota yang baru ini tidak memiliki bait Allah yang di dalamnya. Allah yang menjadi baitnya. Allah sendiri berkemah di tengah-tengah umatnya. Dan kemah suci itu adalah perwujudan sempurna dari relasi cinta kasih Allah kepada kita umatnya. Janji paling utama adalah persekutuan erat dengan Allah. Janjinya berkata, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Demikian Yeskiel 37 ayat 27. Dan janji ini menjadi nyata. Sehingga kita mampu berkata,
Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Kidung Agung 6 ayat 3. Inilah janji tentang hari depan yang sekaligus berlaku pula untuk kita saat ini ketika kita memiliki relasi cinta kasih dengan Allah yang terus mau diperbarui. Di ayat yang kelima dalam Yohanes mendengar suara Allah sendiri, suatu suara yang jarang terjadi dalam kitab Wahyu. Firman Allah berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi Allah yang satu kali menciptakan dunia ini sanggup juga memperbarui dunia. Dan kedua kalinya dia mendengar suara Allah berfirman, semuanya telah terjadi. Artinya pembaruan dunia sudah berlangsung. Pembaruan itu terjadi semata-mata karena cinta kasihnya yang tidak statis, tapi dinamis. Yaitu cinta kasih yang terus-menerus diperbarui. Allah mampu mencipta semesta dan segala isinya yang baru bagi orang-orang kudus yang kehidupannya telah diperbarui. Seperti kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, sesungguhnya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesuatu yang baru disediakannya bagi orang yang mau menjalankan kehidupan yang baru dan mau terus-menerus diperbarui. Kata siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ini juga menjadi bagian introitus kita di hari yang telah kita lalui. Orang tua saya sungguh terinspirasi oleh ayat Alkitab ini sehingga dia menulis pujian dalam bahasa Bali. Jenenganake sampun matunggilan, ringi desang Kristus, ipun dados manusia sane anyar. Dados manusia sane anyar, sini lawas sampun ical, sini lanyar sampun rawuh. Peneguhan yang mengingatkan kepada kita sebagai ciptaan baru. Ada yang baru selalu ada dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baru disediakannya bagi setiap orang yang mau menjalani kehidupan yang baru dan terus-menerus diperbarui. Allah juga memperkenalkan diri sebagai Alfa dan Omega. Huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani yang mau menyatakan bahwa ia berkuasa atas seluruh dunia dan sejarah dunia. Dan karenanya ia sanggup memperbarui segalanya dan mendatangkan pembaruan yang besar. Di sini Yohanes mendengar kembali suara yang pernah didengar oleh Nabi Yesaya ketika Allah berkata, akulah yang dahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Yang awal dan yang akhir. Artinya sumber dan tujuan. Tujuan Allah mau menyebutkan dirinya sendiri sebagai sumber dan tujuan segala-galanya. Di ayat ini sejajar dengan Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bagian terakhir ayat 6 ini Allah berfirman bahwa walaupun ia adalah sang pencipta besar yang sangat mulia, namun memiliki perhatian kepada setiap pribadi yang haus. Perkataan ini merupakan suatu kutipan dari Yesaya dan sekaligus sesuai dengan Injil menurut Yohanes 7 ayat 37. Air kehidupan berarti kehidupan kekal dan keselamatan. Dia memperbarui dengan memberi air kehidupan yang dengan cuma-cuma. Oleh karena cintanya yang kekal, yang tak lekang oleh waktu, karena Dia yang awal dan yang akhir. Jemaat sekalian kekasih Kristus, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang sungguh telah memperbarui kehidupan kita. Dan mau memperbarui kehidupan dari hari ke hari. Kalau minggu mendatang kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama, di mana kita diingatkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan dalam perspektif Advent ini mempersiapkan menyambut Natal Tuhan. Maka jelaslah integritas kita menjadi mengenal dalam kehidupan kita. Ketika kita hendak menyambut kedatangan Tuhan, adalah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dalam Matius 25 diingatkan pada kita bagaimana pelita kita harus tetap menyala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana menjalani dan menyambut kedatangan Tuhan. Minggu yang lampau kita diingatkan akan betapa kita harus cerdik
lebih daripada orang-orang di dunia ini. Dan hari ini kita diingatkan agar kita sungguh dimampukan menyambut kedatangan Tuhan dengan pinggang yang tetap berikat dan pelita yang tetap menyala. Kiranya firman ini menjadi peneguhan bagi kita sekalian telah mempersiapkan datin memasuki minggu Advent yang pertama hari Minggu mendatang ini. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya. Berbahagialah kita yang boleh diingatkan oleh firman Tuhan dari hari ke hari. Amin. Satu teduh bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan arti betapa pentingnya kami selalu siap menyambut kedatangan Tuhan dengan pelita yang siap bersinar. Peliharakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Untuk itu kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita guna menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh kembali duduk bersama sebagai keluarga Allah. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, kami rindu Tuhan, Engkau yang telah menyatukan kami sebagai keluarga Allah, selalu memberikan hati yang rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu dengan dengaran pada firman-Mu. Peliharakanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, untuk dia boleh berbuah melalui segala kebajikan yang kami lakukan dari hari ke hari. Tuhan, kami bersyukur kalau dalam Kristus Yesus, kami berleluasa menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang Kau miliki di Galang Buana, sesuai dengan namanya Galang Buana. Biarlah kehadiran kami setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi menjadi terang di dunia ini. Kehadiran kami betul-betul dapat menerangi sekitar kami, mempermuliakan Tuhan dengan sikap-sikap kehidupan kami. Bukan sebaliknya malah mempermalukan Tuhan dengan perilaku-perilaku kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi majelis jemaat-Mu yang kami miliki di Galang Buana dalam menata layani tugas-tugas pelayanan di masa COVID ini. Kami rindu hikmat dan kebijaksanaan Tuhan selalu menuntun dan memberkati majelis jemaat-Mu bersama segenap pengurus kategorial dan segenap tim IT, segenap lembaga-lembaga khusus yang ada. Kau memberkati mereka untuk kami mampu dan cakap berkoordinasi bersama-sama melayani gereja Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, dalam keragaman kami yang ada, kiranya Engkau akan membimbing kami untuk menyadari potensi masing-masing dan kami mampu berjejaring membangun gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa bagi anak kami
Aju, Engkau akan memberkati dan menolong dalam proses pemulihan yang diupayakan sampai saat ini. Kami percaya segala sesuatunya Kau ciptakan, Kau hadirkan bagi kami, agar kami belajar menghayati tangan Tuhan yang masih tetap bekerja untuk menolong dan memberkati. Segenap keluarga yang mendampingi, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesabaran dan ketabahan untuk boleh menemani proses pemulihan yang dialami oleh anak-Mu ini. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus bagi kasih kami, rekan sekerja kami saat ini, Pendeta Mariase yang diserahkan sebagai pelayan yang baru di lingkungan yang baru di Tibubiu dan sekitarnya. Kau memberkati pelayanan yang akan diterimanya bersama teman-teman majelis yang menemani mereka saat ini seberapa memberkati mereka dalam pelayanan yang akan dilakukannya. Bapak, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah setiap pergumulan mereka. Ada beragam pergumulan dalam masa COVID ini, secara khusus pergumulan berkaitan dengan masalah-masalah perekonomian. Engkau akan memberkati dan menolong di tengah-tengah pergumulan ini. Engkau akan memberikan jalan keluar yang baik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam hidup perelasian yang ada di antara mereka keluarga Allah. Bimbing dan tuntunlah mereka dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah untuk menjadi berkat dan menjadi saksi yang baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di Bali dan pelayanannya. Masih dalam suasana alih tugas-tugas pelayanan di berbagai tempat. Dan ini adalah minggu-minggu yang masih harus dilalui. Engkau akan memberkati segala pelayan-pelayan Tuhan yang akan memasuki tugas-tugas yang baru. Demikian juga penyesuaian-penyesuaian yang boleh disesuaikan, dilakukan di antara keluarga-keluarga Allah. Biarlah Kau menolong dan memberkati segala persiapan yang dilakukan sampai saat ini. Kami ada dalam persekutuan gereja Tuhan yang ada di Bali dan pelayanannya kami berdoa bagi majelis sinode, teman-teman pen dan juga lembaga yang dimiliki. Berkati agar melalui semuanya itu, upaya-upaya pelayanan gereja Tuhan boleh terselenggara dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Berkati para pemimpin kami dalam menjalankan tugas pengabdiannya bagi pembangunan bangsa dan negara kami. Jauhkan mereka dari godaan pencobaan untuk meninggalkan menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka. Dan kan betul mengantar masyarakat kami pada hidup yang berkeadilan dan berkemakmuran. Bapa dalam surga, kami berdoa berkasih-kasih kami yang hari ini atau minggu ini mereka merayakan ulang tahun mereka. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Berkati mereka dalam rumah tangga mereka. Berkati sebagaimana Engkau telah memberkati perjalanan hidup rumah tangga mereka. Memberkati perjalanan hidup mereka. Sampai saat ini Engkau melanjutkan karunia bagi mereka. Demikianlah Tuhan Yesus doa kami sekalian. Sekiranya ada doa-doa lain yang tak terucapkan. Yang juga dinaikkan oleh hamba-hambamu yang hadir dalam persekutuan ibadah ini. Dengarlah juga doa-doa mereka. Demikianlah Tuhan doa kami sekalian. Yang semuanya ini kami alaskan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Tetapi terlebih dahulu dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari persembahan yang kita kumpulkan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan iringi persembahan ini dengan menaikkan pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa, karena Bapa telah menyertai kami. Sepekan kami lamanya beraktivitas, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Pada pagi hari ini kami mengumpulkan sebagian kecil dari berkat yang telah kami terima. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa dalam mengelola persembahan ini, sehingga benar-benar dapat memuliakan nama-Mu. Begitu juga berkat yang ada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan juga berkati, mampukan juga kami mengelola dengan baik. Itulah doa yang kami naikkan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat sekalian kekasih Kristus, pulang jemaat dengan sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.